Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fahridatul Solihah dengan NPM 21103030002. Saya Zinda Rahayu dengan NPM 21103030012. Dan saya Cahya Laura Purwandari dengan NPM 21203030080. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai konservasi. Konservasi yang kita pilih yaitu konservasi Gunung Tidar. Ikuti kami. Awalnya, Gunung Tidar ini berstatus sebagai hutan kota, namun sejak Januari 2021, Gunung Tidar resmi beralih status menjadi Kebun Raya Gunung Tidar. Kebun Raya Gunung Tidar berada di ketinggian 503 meter di atas permukaan laut dengan luas 701.674 meter persegi. Jumlah anak tangga di Kebun Raya Gunung Tidar yaitu 1.002 anak tangga dengan fungsi kebun raya yaitu sebagai konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Pada video kali ini, kita akan berfokus mengenai konservasi. Konservasi alam adalah filsafat moral dan gerakan konservasi yang berfokus pada perlindungan spesies dari kepunahan, pemeliharaan dan pemulihan habitat, peningkatan jasa ekosistem, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Konservasi di Gunung Tidar sendiri dibagi menjadi 4, yaitu konservasi tumbuhan, konservasi listrik, konservasi air, dan juga peranan mitos. Kebun Raya Gunung Tidar setidaknya ditumbuhi 110 jenis flora. Seluruhnya bisa dijadikan objek penelitian kalangan akademisi. Gunung Tidar juga memiliki monyet ekor panjang yang populasinya terus bertambah. Sedang hasil inventarisasi yang dilakukan LIPI ditemukan 52 jenis tumbuhan mulai dari tanaman pangan, hias, dan bahan baku obat. 10 jenis tumbuhan lainnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Di Gunung Tidar, vegetasi non-alami ditanam pada tahun 1960-an. Antara lain pinus, kaya, kecerutan, dan mahoni masih bertahan sampai sekarang. Keberadaan Gunung Tidar tak lepas dari mitos yang beredar di masyarakat secara turun-temurun. Konon, Pulau Jawa akan terbawa arus laut apabila tidak ditancapkan paku di tengahnya. Kemudian ada utusan dewa yang bertugas menancapkan paku di tengah-tengah Pulau Jawa, yang akhirnya dikenal sebagai Gunung Tidar. Terlepas dari mitos tersebut, secara geografis letak Gunung Tidar memang berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Hingga saat ini, sebagian masyarakat masih ada yang meyakini dengan petilasan Syekh Subakir, Kiai Semar, dan Kiai Sepanjang yang terdapat di kawasan Gunung Tidar. Petilasan-petilasan tersebut hingga saat ini masih terus dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka datang secara mandiri dengan kendaraan pribadi maupun rombongan dengan menyewa bis atau transportasi umum lainnya, dengan fasilitas yang cukup memadai seperti tempat parkir dan jalan permanen menuju puncak. Dengan adanya beberapa makom, petilasan, dan mitos di Gunung Tidar, membantu terlindunginya kelestarian alam Gunung Tidar, ekosistem hewan, dan cagar budaya. Sebab dengan anggapan masyarakat akan kesakralan Gunung Tidar, maka masyarakat akan lebih menjaga dan segan untuk merusaknya. Konservasi air di Gunung Tidar menggunakan sistem pemanenan air hujan dan pemanfaatan kembali grey water dan black water pada bangunan di kawasan Gunung Tidar. Air grey water dimanfaatkan untuk menyirami tanaman, sedangkan air black water dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Sementara untuk konservasi listrik di Gunung Tidar sendiri memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik menggunakan solar panel sebagai sumber energi listrik sekunder. Energi listrik yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk menerangi beberapa makom dan petilasan yang sering didatangi oleh para peziarah. Sebab energi surya adalah sumber energi yang ramah lingkungan dan terus tersedia di alam sehingga berperan dalam menjaga kelestarian alam.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terdapat 3 hal utama yang ada di dalam konservasi, yaitu perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyanggaan kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya. Konservasi yang ada di Kebun Raya Gunung Tidar merupakan usaha nyata pemerintah Magelang untuk menjaga kelestarian alam guna investasi kehidupan di masa depan. Demikian sedikit pembahasan mengenai konservasi yang ada di Gunung Tidar. Sampai jumpa, selamat belajar.